Teman-teman, saya ada di Kampung Santiong. Saya tidak menyangka ya di Santiong ini ada hutan, kebon ya, kebon ayah kebon di belakang SD Situ Gede itunya SD teh. Di belakang SD Situ Gede ini ternyata ada kebun. Bukan kebun ya, kebon. Tuh. Upami kita ke sana itu ya ke sebelah sana tuh. Eta teh nantinya ke mana itu teh? Cigedud ya. Dan sudah ada bangunan di atas itu. Nanti saya akan ke atas waktu-waktu ya, karena ini menemui permulaan kita di bawah saja. Tapi suasananya adem, meskipun agak panas siang ini tapi adem. Nah ini tepatnya ada di belakang SD Situ Gede Santiong. Jadi masih ada tempat begini ya, enak ya, adem, niis. Diajak wa IP ka dieu wa pipik cenah ayo ka dieu wa ka naon teh ka Paliditu cenah nya aya ternyata tempat yang begini. Tuh, kebawonnya ngebawon. Dan di sini ada artesis tuh ya, aya cai penampungan. Aya saung oge nya. Aya saung. Tuh, WIP, WIS. WIP menjual ya Pabdi. Wih, saya pudin sabeni. Lagi nginput WIP mah nginput ya data untuk penagihan. Jadi selama ini WIP itu mengelola ini nih, mengelola artesis PDAM-nya Santiong ya, PDAS. Bagus ya itu. Bisiin. Tuh. Saya pengen ke atas ya tapi can wantun. Enggak kene soalnya kadieuna. Sudah ada jalan setapak tapi saya nanti ke sini halodo kalau musim panas ke sana ke atas. Katanya kalau sudah ke atas mah Santiong dan Cikunul itu kelihatan pisan sehingga kita ketika apa di mana itu teh di atas Santasi teh Kirkop ya, ketika di situ kelihatan Sukabumi juga. Tapi untuk wilayah Santiong kemudian Kapitan ya, Kapitan itu kan sebelah sana tuh. Kalau kita ke atas ya Mapa itu kita ke Kapitan. Nah itu kalau kita ada di situ melihat ke sebelah utara teh kelihatan pisan ya kota Sukabumi, termasuk Masjid Agungnya juga kelihatan. Kemudian apa kota Sukabuminya kelihatan katinggal pisan ya. Sebab wilayah ini ada di apa ya bukitnya, bukit begitu. Pohon-pohonnya juga masih banyak yang apa teh siga pepedangan tanya. Ini sudah langka ya kalau saya sengaja misalnya itu memvideo kampung Balandungan saja, ini sudah langka kebun yang begini ya. Sebab sudah padat pisan ya. Untuk Santiong ini masih ada lah. Apalagi kalau kita ke sana tuh ke Tegal Jambu ya. Di Tegal Jambu mah komo aya hutan kota ya. Kibitai komo ya. Kemudian ke sana tuh Kibitai ke sebelah barat itu ke Nangrang ya. Itu Pasar Sabtu itu masih kene banyak menyisakan potensi-potensi alam yang apa teh identik dengan ini ya, banyak pohon. Pokoknya mah adem suasananya kalau kita lagi panas, misalkan cuaca lagi panas, masuk ya kita teh ke wilayah-wilayah yang ditumbuhi oleh pepohonan adem pisan ya. Kalau untuk kota Sukabumi Selatan itu Cikundul ya, kemudian Santiong ini, nanti kita akan ke Tegal Jambu, ke Kibitai dan ke Pasar Sabtu di sebelah sana di batas kota. Bagian selatannya itu masih betul-betul begini ya. Komo lamun ka Kubang tanya.
Saya dulu pernah ke Kubang. Di Kubang itu masih kene begini lah. Meskipun di situ ada pemakaman yang cukup besar ya, tetapi memang adem gitu cuacanya, suasananya enak digunakan untuk meniis begitu. Kalau cuaca lagi panas, gitu ya. Saya eh, enak ya kalau cuaca begini teh. Karena selalu saya katakan bahwa peradaban manusia itu memang diawali di tempat-tempat yang dingin, yang sejuk. Peradaban manusia itu selalu diawali di tempat-tempat yang sejuk, dingin, dan adem. Sebab dengan suasana adem ini akan lebih banyak menuntut manusia itu untuk kontemplatif, ya, meditatif, ya begitu ya. Kalau suasananya adem, lebih enak untuk duduk silanya, niis. Beda kalau tempatnya tandus ya. Kalau di tempat yang tandus mungkin kita akan lebih banyak ngiuhan ya. Kalau di sini kan kontemplatif, meditatif ya. Ini sangat bagus, makanya leluhur Sunda itu tidak mewariskan apapun sebetulnya kecuali ini nih, alam ini yang tetap dijaga ya oleh leluhur Sunda, diwariskan kepada anak cucunya. Namun lambat laun karena kebutuhan juga ya, kebutuhan itulah yang menjadikan suatu wilayah menjadi tandus, dipenuhi oleh beton ya, dipenuhi oleh bangunan, padahal nenek moyang kita itu sudah masihan contohnya, terus masihan contoh bahwa bangunan yang cocok atau yang tepat untuk masyarakat Nusantara itu yaitu panggung, tina bilik, kawi, nya hateup. Itu contoh ya. Karena dengan bangunan-bangunan yang dirancang oleh nenek moyang kita itu akan lebih lebih tahan ketika ada gempa, bencana, kemudian juga sesuai dengan iklim tropis ya. Karena saat ini kan kita suka merasakan panas ya ketika malam ya, karena rumah dan bangunan kita itu memang langsung menempel ke tanah. Beda kalau panggung itu kan ada jeda ya. Nah, ketika menempel langsung ke tanah itu ternyata ketika malam itu panas matahari yang diserap oleh bumi di malam hari itu dilepaskan ya, otomatis si panas bumi itu akan langsung masuk ke rumah kita karena rumah kita bangunannya itu bersentuhan langsung dengan tanah. Beda ketika panggung bumi ya. Upami panggung mah kan tidak langsung menyentuh ya. Ada jeda ya, ada ruang yang si panas bumi yang dilepas itu akan menyebar. Begitu. Ya, makanya nyatong jangan kaget ketika wangi-wangi ngelekapnya. Ngelekap itu kan disebabkan oleh panas bumi yang dilepaskan. Panas yang waktu siang ini diserap oleh tanah, dilepaskan waktu malam. Kusabab bangunan bumi kita itu langsung menempel ke tanah, ya otomatis si panas bumi itu merambatnya ya melalui lantai. Beda kalau bumi panggung mah langkah ngelekep asli. Kalau kita di rumah panggung itu langkah ngelekep, belum lagi kan di bumi panggung mah handap nanti masih tanah juga ya, masih tanah. Kemudian panas bumi yang dilepas itu akan lebih menyebar, jadi tidak langsung masuk ke bumi. Nah begitu ya manfaatnya leluhur kita itu membangun rumah itu sesuai dengan kondisi alam. Dan tesagawaya atau ya nenek moyang kita membangun rumah itu pasti menggunakan itu dulu palakiah disebutnya. Palakiah itu hitungannya, palakiah itu lain bukan mitos atau bukan
Rafat bukan tahayu ya palakiah itu kan tina bahasa Arabnya falak menghitung palakiah teh. Jadi segala hal juga menggunakan hitungan atau lamun dina bahasa Facebook mah atau dina matematika mah menghitung dulu algoritmanya tepat atau tidaknya. Nah, rumah panggung yang dibuat oleh nenek moyang kita itu adalah algoritma yang tepat, ya. Algoritma yang tepat untuk wilayah Nusantara atau wilayah tropis. Namun karena kebutuhan juga ya, kemudian kita itu memandang kekokohannya, kokoh. Kalau oleh tembok itu kan kokoh, kuat. Namun faktor risikonya juga lebih ageng ya ketika ya gempa bumi. Leuheung gempa nanti misalkan di bawah 7 atau di bawah 6 lah. Kalau gempanya di atas 8 kan risiko rumah bangunan beton itu lebih tinggi ya risikonya dibanding dengan rumah dalam bentuk panggung. Tapi sulit ya untuk mengembalikan kembali atau untuk membangun kembali masa lalu. Misalkan tiap imah di kampung teh kudu panggung deh itu heseknya. Karena memang kumahanya zamannya sudah begini mungkin. Yang ke satu, yang kedua kita itu memang sulit diedukasi sebetulnya. Karena nenek moyang kita teh sebetulnya mah mengedukasi kita dengan ditinggal nenek moyang kita. Ya, cuman kita teh mau diedukasi teh bahkan komo nggak mau mulai emahnya itu azan dulu kita sudahi ya teman-teman.